Materi video ini kami kutip dari berbagai sumber, bukan untuk mengedukasi Anda, namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Jika di video sebelumnya kita mengupas aneka pakan alternatif untuk Canamaru, maka pada video kali ini kita akan mengupas kebutuhan nutrisinya. Dengan menyimak hingga selesai, Anda akan mengetahui jenis pakan yang tepat untuk ikan cana Anda. Memiliki ikan cana yang cantik, warna menarik dengan ditaburi ladang bunga tentu diidamkan oleh semua kiper. Berbagai cara dilakukan oleh para kiper ini untuk mewujudkannya. Tak sedikit kiper yang mengklaim dapat menumbuhkan bunga pada ikan cananya dengan formula tertentu, semisal dengan berbagai ramuan seperti kelakai, daun pisang atau daun ketapang, ataupun dengan penggunaan zat-zat aditif seperti vitamin D, kalsium dan lainnya. Ada pula yang mengklaim keberhasilan mereka mentreatment bunga dengan berbagai pakan ampuh mulai dari yang alami hingga penggunaan pelet. Namun tentu saja itu semua baru sebatas klaim yang perlu diuji lagi kebenarannya, karena hingga saat ini belum ada metode menumbuhkan bunga yang bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Tidak ada pakem yang pasti dan bisa dipertanggungjawabkan secara sains apa dan bagaimana bunga pada Canamaru ini bisa dipacu atau dirangsang kemunculannya. Lantas bagaimana cara mentreatment bunga yang paling tepat? Tak banyak hal yang bisa kita lakukan terkecuali bagaimana membuat ikan cana ini tetap sehat, dan terhindar dari stres. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan tepat sehingga ikan cana akan menunjukkan perform terbaiknya. Pada intinya, kita memberi makan ikan cana kesayangan untuk memenuhi 3 kebutuhan utamanya, yakni untuk kebutuhan dasar ikan untuk hidup atau survive. Kemudian ikan dapat memperbaiki dan mengganti sel-sel tubuhnya yang rusak, dan yang ketiga kebutuhan pakan dapat menunjang pertumbuhan ikan cana. Di sini kita akan mengupas 6 elemen dalam pakan yang penting untuk diperhatikan agar ikan cana dapat tumbuh sewajarnya. Seperti halnya Anda, ikan cana juga memerlukan nutrisi yang baik dan tepat agar bisa hidup dengan sehat. Oleh karena itu, ikan cana perlu diberi asupan pakan dengan makanan yang mengandung kadar nutrisi yang tepat dan memadai. Yang pertama adalah protein. Tahukah Anda, sekitar 50% dari kebutuhan kalori yang diperlukan oleh ikan berasal dari protein. Bahan ini berfungsi untuk membangun otot, sel-sel, dan jaringan tubuh, terutama bagi yang masih berupa burayak atau bayi. Kebutuhan protein ikan sendiri bervariasi tergantung pada jenis ikannya. Meskipun demikian, protein adalah unsur kunci yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan pada seluruh jenis ikan termasuk ikan cana. Pada umumnya kebutuhan ikan terhadap protein dapat digolongkan secara garis besar dalam 3 bagian. 15-30% protein dari total pakan dibutuhkan oleh ikan herbivora, sekitar 40% bagi ikan omnivora, sementara ikan karnivora seperti ikan cana membutuhkan asupan protein di atas 50%. Yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan sumber utama energi pada ikan dalam aktivitasnya. Lemak tersimpan dalam jaringan dan berfungsi untuk menjaga stamina yang prima pada ikan yang bersangkutan. Selain itu, lemak juga berperan sebagai media penyimpan vitamin. Vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Meski memiliki peran esensial, pada makanan ikan lemak direkomendasikan supaya tidak terlalu tinggi kandungannya. Untuk ikan pemakan daging seperti ikan cana, kebutuhan akan lemaknya tidak lebih dari 8%, sedangkan ikan herbivora kebutuhannya tidak lebih dari 3%. Kelebihan lemak pada ikan diketahui dapat menyebabkan kerusakan hati, menyebabkan timbulnya beberapa penyakit dan sering menimbulkan kematian dini. Ikan juga sering mengalami kesulitan untuk mencerna lemak keras, seperti lemak pada daging sapi atau ayam. Selain itu, lemak jenuh juga bisa sangat membahayakan ikan sehingga perlu sekali dihindari. Bagi Anda yang memberi pakan cana dengan daging atau hati sapi atau ayam mungkin tidak akan membuatnya mati seketika, namun dalam jangka waktu lama akan sangat tidak baik bagi kesehatannya. Yang ketiga adalah karbohidrat. Pada ikan, karbohidrat memang diperlukan untuk pertumbuhan dan energi. Meskipun demikian, ikan tidak memerlukan karbohidrat dalam jumlah besar pada makanannya. Kebanyakan karbohidrat diketahui malah dapat menghambat pertumbuhan ikan. Hal ini tampaknya berkaitan dengan kenyataan bahwa kandungan kadar karbohidrat yang tinggi pada makanan ikan sering berkaitan dengan rendahnya kadar nutrisi esensial lainnya. Ikan sebagai organisme air kurang mampu memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber energi utama dalam pakannya dibandingkan dengan hewan darat dan manusia.
Penyebab rendahnya kemampuan ikan dalam memanfaatkan karbohidrat pakan tersebut antara lain disebabkan oleh nilai kecernaan sumber karbohidrat, aktivitas enzim karboksilase ikan, kemampuan penyerapan glukosa serta kemampuan sel memanfaatkan glukosa dalam darah. Namun hasil beberapa penelitian juga menyebutkan, hewan air seperti ikan masih sangat membutuhkan karbohidrat dalam komposisi pakannya meski dalam jumlah yang kecil. Yang jelas harus ada kondisi yang seimbang antara ketiga makronutrien yaitu protein, lemak dan karbohidrat. Dalam beberapa kesempatan ada para kiper yang memberi kesaksian di mana cana marunya hanya memakan nasi namun ikan tersebut tetap hidup hingga sekarang. Kita ketahui nasi adalah sumber karbohidrat yang tinggi, dalam jangka pendek mungkin tidak membahayakan ikan namun dalam jangka panjang tentu akan sangat beresiko. Yang keempat adalah mineral. Di habitat aslinya, sumber-sumber mineral bagi ikan banyak tersedia secara alamiah. Apalagi habitat cana maru yang berupa rawa gambut. Problemnya, dalam lingkungan akuarium yang tertutup dan serba terbatas hal demikian tentu saja tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, asupan mineral ini perlu disediakan melalui pakannya. Mineral pada ikan diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan bahkan sisiknya. Dua mineral utama yang diperlukan bagi ikan adalah kalsium dan fosfor. Oleh karena itu, jika Anda membaca dengan jeli, hampir semua produk pelet pabrikan menambahkan dua mineral penting ini ke dalamnya. Selain itu, ikan juga memerlukan mineral lain seperti zat besi, iodin, magnesium, natrium, kalium, tembaga dan seng. Itulah pentingnya kita memberikan jenis pakan yang variatif pada ikan cana. Banyak pakar ikan hias menyebutkan jika setidaknya dalam 1 minggu kita harus memberikan 3 jenis pakan yang berbeda, agar supaya kekurangan mineral dari satu jenis pakan, dapat dipenuhi dari jenis pakan yang lainnya. Yang kelima adalah serat. Menariknya ikan karnivora seperti ikan cana tidak memiliki kemampuan mencerna serat sama sekali. Oleh karena itu jika ikan herbivora dianjurkan untuk diberikan serat dengan kadar 5%, maka direkomendasikan kandungan serat pada makanan ikan karnivora tidak lebih dari 4%. Serat sendiri banyak bersumber dari berbagai produk tanaman atau sayuran. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan pelet, perhatikan komposisi penyusunnya, pastikan pelet yang digunakan lebih banyak komposisi produk hewani dibanding nabati. Yang keenam adalah vitamin. Vitamin utama yang diperlukan oleh ikan adalah A, D3, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12, H, M dan inositol. Banyak para kiper yang tidak menyadari peranan penting vitamin dalam kesehatan ikan. Kekurangan vitamin A misalnya, dapat menyebabkan pertumbuhan ikan cana menjadi terhambat dan dapat menyebabkan terjadi tulang punggung yang melengkung atau bengkok. Vitamin E dan A merupakan faktor penting untuk menjaga ikan berada dalam kondisi prima untuk proses memijah. Vitamin K merupakan vitamin penting dalam penggumpalan darah. Vitamin B1, B2, dan B6 penting untuk pertumbuhan normal ikan. Vitamin B3 dan C diperlukan dalam proses pencernaan yang baik. Vitamin D juga diperlukan dalam pertumbuhan tulang dan gigi ikan. Vitamin B5 dan M secara bersama-sama merupakan faktor utama dalam proses metabolisme tubuh ikan. Kekurangan vitamin H dapat mengurangi pembentuk sel darah dan menyebabkan anemia. Seperti yang kita sebut sebelumnya, memberi ikan pakan dalam jumlah sedikit tapi bervariasi merupakan salah satu cara terbaik untuk memastikan vitamin yang cukup dan seimbang bagi ikan cana hingga Anda dapat memastikan bahwa ikan cana Anda dapat tumbuh, sehat dan berumur panjang.